Hai semuanya, balik lagi sama saya Wirama dan pada video kali ini kita akan membahas beberapa vocabulary yang kiranya memang mirip-mirip banget ya. Tapi ternyata banyak orang yang masih keliru atau bahkan salah dalam membedakan keduanya. Ya, mereka memang terlihat mirip, tetapi kalau diterapkan itu mereka membawa makna yang berbeda guys. So, kita mulai aja videonya. Jadi yang pertama itu ada everyday dengan everyday. Jadi yang pertama itu everyday, dia nggak ada spasinya, jadi nyambung jadi satu kata. Kemudian yang kedua terdiri dari dua kata, yang dimana ada kata every dan juga kata day. Terus gimana perbedaannya guys? Nah sekarang kita bahas satu-satu ya. Oke, kita mulai dulu dari everyday. Jadi apa sih itu everyday? Kita bisa bagi dua seperti ini. Everyday itu berperan sebagai adjective guys. Yang dimana everyday digunakan pasti nanti akan ada noun-nya. Karena dia kata sifat ya yang akan memodify noun nanti gitu ya. Kemudian dia juga menjelaskan sesuatu yang dilakukan secara rutin. Nah, maksudnya secara rutin itu dilakukan secara reguler atau secara setiap hari gitu guys. Oke, let's take a look at this example. Ada kata everyday. Nah, kalau kalian lihat ada gambar gadis di sini ya. Dan kalau contoh kalimatnya itu ada she wears everyday clothes to school. Nah, kalau dalam bahasa Indonesianya, dia mengenakan pakaian sehari-hari ke sekolah. Nah, di sini kata sehari-hari itu akan memodify pakaian ini guys. Yang artinya ya pakaian ini memang reguler dia pakai kesehariannya untuk ke sekolah begitu. Jadi penekanannya di sini adalah ada pada pakaiannya itu sendiri. Oke, biar lebih jelas lagi kita akan lihat ke contoh selanjutnya. Itu ada everyday. Nah, di sini ada gambar milk ya. Kalau kita lihat dari contoh kalimatnya, I drink a bottle of milk every day. Jadi dia minum susu tiap hari gitu maksudnya. Nah, kita lihat translate-nya, dia meminum susu setiap hari. Nah, di sini setiap hari ini menunjukkan sesuatu yang dilakukan secara reguler, which is dia minum susu, sehingga penekanannya ada pada susu. Ini susu tuh diminum setiap hari gitu loh guys. Nah, kurang lebih seperti itu. Next, it will be a little bit different dengan every day. Nah, di sini penekanannya itu ada pada harinya. Kalau sebelumnya everyday tanpa spasi itu pada noun-nya atau objeknya. Nah, di sini ada pada harinya. Karena literally everyday itu ya bermakna setiap hari gitu ya. Jadi ada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat yang dilakukan ya setiap harinya itu ditekankan pada harinya. Kalau kita lihat dalam penjelasan ini ya, menjelaskan kapan sesuatu dilakukan, yang artinya itu lebih menekankan pada harinya. Kemudian bermakna setiap hari. Oke, biar lebih jelas kita lihat contohnya guys. I go to school every day. Kalau kita lihat, dia itu saya pergi ke sekolah setiap hari. Nah, setiap hari ini dimaksudkan adalah everyday tadi ya, atau setiap hari yang ada hari Senin, Selasa, Rabu, dan seterusnya dia pergi ke sekolah. Jadi ke sekolah ini ya dimodify oleh everyday. Begitu juga dengan contoh yang kedua. He exercises every day. Artinya dia berlatih setiap hari. Nah, setiap hari itu maksudnya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan seterusnya. Dia terus melakukan latihan atau exercise. Nah, ditekankan kepada harinya atau kapan action itu dilakukan. Secara kesimpulan itu perbedaannya seperti ini guys. Everyday menjelaskan orang, tempat, atau sesuatu. Nah, kenapa dia jadi adjektif ya? Karena dia menjelaskan sesuatu yang lain gitu. Digunakan untuk menjelaskan sesuatu yang dilakukan secara reguler. Nah, secara reguler atau dilakukan setiap hari. Bisa dibilang kayak habit gitu ya. Kemudian every day dengan spasi itu menekankan kepada waktu kejadian. Jadi ditekankan pada harinya. Dia melakukannya setiap hari. Harinya nanti yang ditekankan. Kemudian untuk every day itu sebenarnya bisa diganti dengan each day
atau all day. Karena lebih menekankan pada waktu kejadiannya. Oke, kurang lebih itu perbedaan antara everyday yang satu suku kata dengan everyday yang dua suku kata. Nah, sekarang kita akan move ke sometime versus sometime. Nah, itu ada perbedaan juga. Ya, konsepnya mirip-mirip seperti tadi ya. Jadi sometime dulu ya. Sometime di sini digunakan sebagai kata keterangan waktu. Lebih menjelaskan ke waktunya. Nah, digunakan untuk menunjukkan waktu yang tidak spesifik atau tidak pasti. Jadi menerangkan sesuatu, seumpama sesuatu di masa depan atau di masa lampau yang tidak spesifik nih kapan gitu ya. Oke, biar jelas kita lihat contoh aja. Di sini ada kata sometime, kemudian kalimatnya itu let's hang out sometime. Artinya di sini, yuk kita nongkrong kapan-kapan gitu ya. Jadi kata kapan-kapan itu tidak ada patokan waktu yang spesifik nih, seumpama besok pagi, lusa siang atau sebagainya. Itu jadi sometime ini digunakan untuk mengungkapkan kapan-kapan ini ya. Jadi suatu waktu ya di masa depan atau di masa lampau tanpa hal yang spesifik, tanpa waktu yang spesifik. Kemudian ada contoh yang kedua. I will visit Bali sometime next year. Nah, ini untuk sesuatu yang di masa depan guys. Dia ada rencana dia akan visit Bali gitu ya. Kalau kita lihat bahasa Indonesianya, aku akan mengunjungi Bali suatu waktu nanti tahun depan. Nah, kalian bisa perhatikan ada suatu waktu nanti. Jadi itu tidak pasti mau bulan apa ya. Seumpama di high season di bulan Juni Juli gitu, supaya dia nggak ada patokan seperti itu. Jadi dia digunakan untuk menunjukkan waktu yang memang belum pasti guys. Jadi penekanannya ada pada waktunya. Kemudian yang kedua ada sometime. Nah, terdiri dari dua suku kata ya. Kemudian kalau kita lihat ya terdiri dari dua suku kata dan ini menunjukkan durasi waktu tertentu. Nah, kalau tadi menunjukkan waktu yang tidak pasti ya, ketentuan waktunya. Kemudian di sini adalah waktu yang tidak pasti. Nah, maksudnya bagaimana? Kita lihat contohnya, guys. Ada some time. It took me some time to finish the project. Kalau bahasa Indonesianya, aku butuh beberapa saat untuk menyelesaikan project ini. Nah, jadi konteks some time ini digunakan untuk menunjukkan durasi waktu. Ya. Kalau dalam hal ini, itu beberapa saat. Artinya satu waktuan itu berbentuk durasi, guys. Kalau sebelumnya itu kan satu waktu ya. Jadi suatu waktu nanti gitu. Tapi kalau di sini lebih ke arah durasi. Berapa lama gitu ya. Tapi masih tetap itu tidak spesifik. Cuma dijelaskan beberapa saat saja. Nggak disebutin secara spesifik seumpama 30 menit, 45 menit, dan lain sebagainya. Oke, biar lebih jelas lagi kita lihat contoh yang kedua nih. Ada kata sometime ya. You should spend some time with your family. Jadi kamu harus menyisihkan waktu untuk keluargamu. Nah, menyisihkan waktu itu lebih mengarah kepada durasinya. Jadi berapa lama nih gitu ya, tapi belum spesifik. Jadi kamu harus menyisakan waktu sekian waktunya gitu untuk keluarga kamu. Jadi durasi, lebih jatuhnya ke durasi. Nah, seperti biasa kita compare juga. Di sini ada perbedaannya biar lebih gampang ya. Sometime, satu suku kata, itu keterangan suatu waktu. Jadi waktunya bulat, cuma satu, gitu aja ya. Kemudian keterangan waktu yang bersifat tidak spesifik. Jadi tidak dijelaskan, seumpama tadi visit Bali itu, dijelaskan bulan apa itu tidak ada. Kemudian dua suku kata ada sometime, ya kita sering sebut dua suku kata, kemudian lebih mengindikasikan pada durasi waktu yang mau dihabiskan gitu ya. Jadi dia itu lebih menekankan pada durasi. So okay guys, I think that's all about kedua ini ya, kedua komparasi ini. Ada everyday dengan everyday, kemudian yang kedua ada sometime dan sometime. Ya, jadi ada yang diisi spasi, ada yang jadi
satu suku kata atau tanpa spasi. So, semoga dengan video ini bisa membantu kalian, setidaknya ada insight lebih ya dari pembahasan ini dan kita bisa belajar sama-sama. Dan jangan lupa kasih kritik dan saran di kolom komentar biar saya bisa memberikan atau membuat video edukasi lebih baik lagi guys. So thank you so much, see you in the next video.